like a god in the sky. I wanna be a silk flower, like I'm never gonna die. I wanna live forever. Oke, tes cek mic. Hari ini hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022. Kita mulai analisa market untuk hari ini. Dimulai dengan VIX dan indeks saham S&P 500. VIX di sini benar-benar dumping parah atau downtrend parah, dan yang bisa kita lihat di sini cuma ada salah satu setup short yang besar, cuma satu ini, dan nggak ada ekstensi yang bisa benar-benar teridentifikasi di bawahnya. Yang kita punya cuma intraday of the week-nya. Ini hari high di hari Senin ke low hari ini. High di hari Senin dan most recent low. Dan cuma ini yang bisa kita gunakan untuk hari ini sebagai bearish below the line. Selama VIX masih berada di bawah $23, VIX bearish dan bullish untuk indeks saham. High yang ini kemungkinan dari anchor salah satu dari high yang ini seperti ini. Yang jelas high ini dibuat dengan salah satu anchor yang ada sebelumnya, dan yang sekarang yang bisa kita punya, yang bisa kita identifikasi cuma yang ini. Oke, VIX selama berada di bawah $23, VIX bearish dan itu bullish untuk indeks saham. Dan di sini S&P 500, kalau kalian ingat, di sini ada daily setup short sloppy yang belum mencapai target, dan hari ini S&P kembali ke high yang dibuat di tanggal 2 Februari bulan lalu. Ya. Oke, balik lagi ke situ, tapi kalau kita tarik Fibonacci full retracement, di sini kita sudah ngebuat sudah ngebreak short, daily short. Jika 618 itu di break, selalu ada kemungkinan harga akan retrace. Tapi juga ada kondisi dia terus ngebuat high, potensi ngebuat double top, atau terus high, ngebuat high di level ekstensi seperti USD Japanese Yen. Oke, jadi selalu ada kemungkinan. Nah, di intraday buat untuk sekedar mengingatkan kita ya. Di intraday-nya sama kayak VIX ya. VIX high di sini, dan high yang ini low S&P yang di sini, dan ini yang bisa kita pantau buat malam ini. Jadi untuk S&P selama VIX masih berada di atas, di bawah $23, dan S&P di atas 4.546,8 dolar ya. VIX bearish, S&P bullish. Kita lanjut ke mata uang USD Japanese Yen yang udah kita bahas kemarin ya. Ada potensi ngebuat double top karena dia kembali ke high yang sebelumnya, dan di intraday sebelumnya kita punya kemungkinan ekstensi setelah ekstensi. Mana ekstensi sebelumnya di sini di trade di 382 ya, dan ngeblow up target, lalu ini break. Kemungkinan dia balik ke original setup ekstensinya, tapi karena tadi sudah ada ekstensi yang di break yang ini, maka selalu kemungkinan ada potensi perubahan arah. Dan di sini di CC Eropa tadi di trade di 50% short yang pertama, dan kalau kalian lihat lagi di sini juga masih dipertahankan shortnya, di stuck di antara dua. Kemungkinan kita masih bullish untuk USD Japanese Yen selama berada di atas
121.412 dan ada potensi kita bakal nge-break bullish above line-nya jika kita bermain short dan memulai downtrend di USD Japanese Yen. Jadi ini salah satu clue kemungkinan ada pelemahan dolar dan penguatan di aset seperti saham, indeks saham, dan semua risk aset termasuk kripto. Lanjut ke Aussie dollar. Aussie dollar di sini di daily sedikit lagi mencapai target daily long-nya. Di intraday seperti yang kita sudah bahas di hari Senin, dia punya ekstensi long yang di sini masih aktif dan masih mempertahankan long-nya. Kalau kita ini di trade di sesi Asia 2 detik ya, benar-benar 2 detik 618 targetnya di atas ya. Selama Aussie dollar berada di atas 0,74675 dolar, Aussie bullish. Dan dia punya daily target di atas dua ini. Lanjut ke euro. Nah, euro di daily kita masih berada di bawah short setup ya, dari high of the year to low of the year di intraday. Sebelumnya di sini sudah nge-trade 50% retracement-nya. Ya. Sebelumnya di sini sudah di-trade 50% full retracement dan kita kembali ke 50% retracement-nya. Oke, jadi tetap untuk euro bearish selama berada di bawah 1,1071 dolar. Untuk euro masih bearish, masih ada potensi penguatan dolar dari euro. Kita lihat dari euro, cuma Aussie yang memberi kita clue kalau dolar akan melemah. Dan USD Japanese Yen juga kemungkinan masih bisa melanjutkan rally up-nya jika short ini di break atau dia retrace ke 50% ekstensinya lalu naik. Di GBP juga masih berada di daily short, high of the year, low of the year, trade di 382. Intraday-nya kita punya short setup berhasil mencapai target dan dia nge-trade yang ini dan selalu ada potensi full retracement. Jadi kemungkinan di sini GBP nge-trade setup intraday yang kecil ini sekarang lagi nge-trade, tapi untuk long termnya selama GBP berada di bawah 1,32041 dolar, GBP bearish. Ini tadi sore ini dia dip into low. Kalau ada kemudian jika sudah dip into low seperti ini, dia bakal nge-retest dan langsung menyelesaikan target. Ya bakal retrace ke full retracement. Early short setupnya. Untuk long term, bearish selama berada di bawah 1,32041 dolar. Hapus saja. Lanjut ke gold. Nah, gold di sini masih bullish untuk long term ya, daily. Kita masih ya belum, kalau dari daily dia di sini belum ngebreak long setup. Dua variasi long setup yang kita punya masih belum ada yang break. Tapi di intraday ini sudah gagal mempertahankan longnya. Time frame yang lebih kecil di sini juga sudah ada short setup yang berhasil di trade sampai target. Ini juga dia nge-trade
kemungkinan gold akan ngebuat tradisional. Jadi kalau di intraday-nya kita masih downtrend, ya intraday-nya masih down, mungkin akan membawa kita menuju support yang lebih besar. Atau mungkin ngebuat double bottom di low di FOMC ya. Sebelumnya juga di sini kalau nggak salah dia nge-trade short 382. Di intraday-nya kita masih berada di short. Juga sebelumnya sudah di trade seperti ini. Kita lihat di sini ada reaksi profit taking. Ada reaksi profit taking di sini. Di trade di 382 dan berhasil mencapai target. Dengan dia bakal membuat tradisional. Jadi untuk gold ya, ini masih terus turun ya. Ini setupnya nanti kalian bisa tarik Fibonacci sendiri di chart kalian. Selama dia berada di bawah 618 short ini yang dibuat dari high jam 9 pagi tadi hari ini ke most recent low. Ya karena ini sebelumnya sudah ada setup yang di trade berhasil mencapai target. Kalian bisa lihat di situ ada profit taking reaction dan sekarang ngebuat low lagi. Ini euro sudah ngebreak longnya, shortnya. S&P new high. Crude oil. Oke, kita lanjut ke crude oil. Crude oil di sini berada di daily long. Di intraday-nya sebelumnya dia sedang masih support yang di bawah karena sudah nge-break short dan sekarang berada di long setup. Sesuai yang kita analisa kemarin dan sekarang sudah ada reaksi long di kalian di sini sudah free risk ya kalau kalian ngikutin gaya trade gua. Nah, gua pribadi juga di sini sekarang sudah free risk. Long di 0,5 dan ya profit taking di 382. 50% stop loss di sini. Jadi untuk crude oil bullish selama berada di atas 102,34 dolar. Dan yang terakhir cryptocurrency Bitcoin ya, masih berada di intraday-nya masih berada di ekstensi long. Ini kita tarik. Kita anggap ini mungkin sudah selesai. Profit targetnya udah tercapai kemungkinan. Dan di sini dia nge-trade 382 lagi. Jadi untuk Bitcoin untuk malam ini selama berada di atas 46,276 dolar, Bitcoin bullish. Hati-hati di daily. Kita masih kemungkinan squeezing short untuk daily. Untuk intraday-nya kita masih bullish untuk Bitcoin selama berada di atas 46.276 dolar. Ini ada Matic yang gue lihat benar-benar teknikal ya. Di sini dia ngebuat tradisional lagi. Ini tradisionalnya terakhir kan akan ngebreak daily resistance-nya. Matic nge-trade 50% retracement-nya dengan target 1,788 dolar. Sol juga, Solana. Di sini dia ngebuat tradisional. Di sini dia di trade 382 ya. Dan yang tradisional series yang ketiga ini dia nge-trade di 50%, pas banget. Lagi mencapai target 17,86 dolar dan di atas itu ada daily resistance.
dia kembali lagi. Dan untuk cryptocurrency yang lain, belum ada yang bisa diidentifikasi di lower time frame-nya, cuma ada Matic, Solana, ETH, dan BTC ya. ETH sama kayak BTC, dia nge-trade tensi long, dikit lagi mencapai target. Oke, untuk hari ini cukup setup yang ada, dan euro di sini sudah break. Dia bermain long yang ini. Kita lihat lagi, ikutin terus saja di chart 24H. Jadi ada potensi pelemahan dolar benar malam ini. Gold terus ngebuat low. Kita lihat lagi. Kalau gue update di Discord. Ini crude oil melemah. Dolar melemah, crude oil ikut melemah, gold juga melemah. Ya, jadi gold dan dolar sama-sama satu arah sekarang. Di dolar melemah, gold melemah. Sorry, dolar melemah, komoditas melemah. Dan sini juga S&P ngebuat hike baru lagi, nge-spike up lagi. Ada potensi bull market kemungkinan. Namun ini jeleknya karena dia nggak ngebuat series. Sorry, nggak ada struktur yang gampang diidentifikasi ya, karena dia benar-benar kayak fix, benar-benar strike down, dan S&P benar-benar strike up tanpa ngebuat kurs sebelumnya. Ini yang ngebuat ini ya susah untuk di trade. Tetap open minded, tetap terbuka untuk apapun yang bisa terjadi. Selalu gunakan risk management ya, karena nggak ada yang bakal tahu apapun yang terjadi di masa depan. Oke, cukup untuk itu malam ini. Jika ada yang bingung silahkan tanyakan di Discord, dan jika terbantu dengan analisa ini silahkan share video ini kepada teman-teman yang lain yang mungkin tertarik dengan analisa ini. Saya Migo dari VPEdik. Cukup sekian, terima kasih. By the way, ini crude oil sudah break dan dia bermain short. Karena dia bakal balik lagi retest ke support, atau dia bakal balik ke support anchor tensi ya, low di 2021 ke most recent high. Oke, cukup sekian, terima kasih.